Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan mengawali persekutuan doa Prapaskah yang keempat ini, yang saat ini akan mengambil judul Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku. Dan sebelum kita akan mengawalinya, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita tundukkan hati datang kepada Tuhan di dalam doa pribadi. Saat teduh cukup, kita akan mengawali dengan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 85 bait pertama dan kedua, Karena Kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai perang? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Kita tundukkan hati di hadapan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal, kami imani di dalam Sang Putra Tuhan kami Yesus Kristus. Sore yang penuh syukur ini kami datang kepadamu, di tengah-tengah kami boleh merasakan akan tuntunan Tuhan bagi setiap hidup kami dari pagi hingga petang hari ini. Selanjutnya kami pun juga bersyukur untuk perjumpaan kami, baik di dalam ibadah persekutuan doa Prapaskah yang keempat secara komunal maupun daring. Kami yakin Tuhan memberkati kami untuk semakin kami menghayati akan kasih Allah melalui penderitaan Sang Putra Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan melalui persekutuan doa yang keempat ini Tuhan, kiranya Tuhan berkati dari awal sampai akhir nanti. Kami serahkan seluruh jalannya ibadah ini ke dalam kuasa-Mu.
Terlebih kami pun juga akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Urapilah kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk dapat tidak hanya mendengarkan, melainkan juga dapat menghidupi sabda Tuhan ini di tengah-tengah seluruh tanggung jawab kehidupan yang kami jalani. Kuasai kami dengan kasih dan Roh-Mu yang kudus, sehingga dengan sabda Tuhan kami dikuatkan. Kami bersepakat bersama-sama untuk mendengarkan sabda Tuhan ini dengan setia. Dan tentunya hamba-Mu yang dengan segala kekurangan ini Tuhan urapi, sehingga apa yang akan keluar dari mulut hamba-Mu adalah kebenaran-kebenaran sabda Tuhan yang terjadi. Bersabdalah bagi kami, dan kami bersepakat untuk mendengarkannya dengan penuh setia. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita kembali menyatukan hati kita dan kita akan memuji Tuhan, saudara. Dari Kidung Jemaat 169 bait pertama dan kedua, memandang salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku, dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salib-Mu, buang nikmat dunia demi darah-Mu yang Bapak, Ibu, dan Saudara, sabda Tuhan hari ini akan mengajak kita untuk merenungkannya di dalam pembacaan Markus pasal yang ke-15. Markus 15 ayat yang ke-34. Satu ayat yang akan kita renungkan untuk persekutuan doa Prapaskah yang keempat ini, Markus 15 ayat yang ke-34. Beginilah sabda Tuhan untuk kita. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki persekutuan doa yang keempat dari seluruh rangkaian persekutuan doa Paskah sampai yang ke-7. Jadi tema-tema di dalam persekutuan doa masa Paskah ini diambil dari doa Yesus di kayu salib, dari yang pertama sampai dengan yang ke-7.
yang tentunya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tetapi GKJ Taman Asri mengadakan persekutuan doa ini hanya sampai kepada yang keempat. Yang kelima, keenam, dan ketujuh, bagaimana Yesus haus sampai kepada Yesus menyerahkan nyawanya kepada Sang Bapa, tidak terungkap di dalam persekutuan doa kita. Ya. Saudara-saudara, membaca tema kita hari ini ada suasana yang memberikan satu pesan kepada kita akan saat yang semakin dekat pisahnya Yesus dengan Sang Bapa. Jadi kata-kata mengapa engkau meninggalkan aku menjadi sebuah ekspresi di mana Yesus merasakan, mengalami bagaimana rasanya dirinya akan berpisah dengan Bapanya di tengah penderitaan yang sedang dialami, saudara. Ia sedang merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Ia disesah, ia dilukai. Tentunya tidak hanya fisiknya, tetapi juga batinnya dia lukai. Dan pada saat itu ia mengalami masa di mana Bapa meninggalkan dirinya. Berpisah, saudara, dari seseorang yang paling kita kasihi pasti akan menyedihkan. Kita tahu bagaimana suasana hati Yesus pada saat itu. Berkecamuk. Ia akan kehilangan, ia akan terpisah dengan Bapa, tetapi juga ia terpisah dengan orang-orang terkasih di sekitarnya, dengan para murid-muridnya. Ia akan mengalami itu. Kita bisa merasakan bagaimana kalau saudara dan saya ada di sekitar Yesus pada saat itu. Kira-kira ketika kita melihat Yesus yang tersalib di sana, apa yang ada dalam hati saudara? Mungkin saja saudara tidak tega untuk melihat Yesus yang menderita. Yesus yang sekujur tubuhnya mengalami luka, sehingga kita lebih baik tidak melihat Yesus. Kita tundukkan mata kita, kepala kita. Sama seperti kalau saudara di jalan bertemu dengan orang yang mengalami kecelakaan dan lukanya begitu mengenaskan, dan di situ saudara lalu kemudian mau melihat saja tidak tega. Ngeri. Gimana kondisinya itu tadi? Mengerikan sekali. Aku gak berani melihat. Bahkan tapi ada orang yang kemudian nekat malah memfoto, didokumentasi, malah selfie di depan korbannya itu. Ya. Itulah kira-kira gambaran bagaimana suasana di tengah penderitaan, tetapi kematian itu akan tiba. Dan dialami oleh Yesus pada saat itu, saudara. Ia akan terpisah. Ada kesedihan, ada rasa sepi, sunyi di dalam hatinya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua terjadi sama seperti kalau saudara dan saya mengalami hal yang sama ketika terpisah dengan orang-orang yang terkasih. 30 tahun pernikahan, lalu kemudian pasangannya meninggal. Ada perasaan sedih. Kok ditinggalkan aku seorang diri ya? Sakit, tidak kunjung sembuh, lalu kemudian saudara-saudaranya tidak ada yang menengok. Ada perasaan sedih di sana, ya ampun kok aku sendirian, tidak ditunggu dan sebagainya. Begitulah kira-kira apa yang dialami oleh Yesus. Sama seperti saudara dan saya ketika mengalami sebuah kegelisahan karena pergumulan kita masing-masing.
Tetapi saudara-saudara, itu pengamatan kita. Tetapi bagaimana Yesus mengalami yang sesungguhnya di sana, saudara? Kita melihat di dalam bacaan kita tadi, ada sebuah adegan yang sungguh luar biasa dahsyatnya, di mana langit ketika Yesus akan mati, lalu kemudian gelap. Ada fenomena yang ajaib. Di tengah ia akan mati, lalu kemudian langit itu menjadi gelap gulita. Seakan-akan alam pun pada saat itu tidak sanggup untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi di dalam peristiwa menjelang Yesus mati. Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada satu misteri, saudara, di sana, di balik seruan yang tidak dapat saudara dan saya selami. Mengapa Yesus mengatakan itu? Mengapa Bapaknya meninggalkan dirinya? Kalau memang Yesus ini adalah anak Allah, mengapa Bapaknya meninggalkan Yesus? Mungkin saudara dan saya bertanya itu di dalam benak kita. Kenapa ya kok bisa? Kalau Yesus ini anak Allah, mengapa Bapaknya meninggalkan dirinya seorang diri? Allah Bapa, saudara-saudara, meninggalkan Yesus karena pada saat itu ia sedang menanggung hukuman. Yesus sedang menanggung hukuman bagi segenap dosa manusia di atas kayu salib. Ia yang tidak berdosa menjadi orang yang paling berdosa, karena ia sedang memikul dosa-dosa manusia. Bagaimana Yesus telah mengerjakan satu pekerjaan kita, menghadapi pencobaan kita, menanggung pengadilan kita. Ia tahu, saudara, bagaimana kegagalan para murid-muridnya yang dulu penuh euforia mendampingi Yesus, runtang-runtung bersama dengan Yesus. Ketika Yesus sedang dipuji banyak orang, para murid-muridnya mencari bagaimana pujian itu supaya bisa melekat di dalam diri para murid-muridnya. Ketika Yesus melakukan banyak mujizat, para murid-muridnya ikut juga merasakan kemuliaan itu. Tetapi ketika Yesus mengalami penderitaan, ketika Yesus mengalami kematiannya, di mana para murid-muridnya? Yesus tahu betul bagaimana hati para murid-muridnya. Bagaimana dirinya lalu kemudian disiksa, dipaku oleh lawan-lawannya, saudara. Jadi ada rasa takut yang rasa sakit yang luar biasa yang dialami oleh Yesus. Bagaimana dosa manusia itu harus ditanggung oleh Yesus. Dan ia telah melewati semuanya itu, saudara. Hanya ada satu yang tidak, bahwa dia tidak pernah mengalami apa yang namanya dosa. Ia menanggung dosa manusia, iya, tetapi Yesus tidak pernah mengalami apa yang disebut dengan dosa itu. Jadi keterpisahannya dengan Allah ini, dengan Sang Bapa, ini menggambarkan betapa dosa itu menjadikan sebuah penderitaan. Dosa telah memisahkan kita itu dari kasih Allah.
dosa telah menjadi penghalang antara kita dengan kasih Allah. Dan salib Yesus menghubungkan kembali antara kita yang terpisah dengan Allah menjadi satu karena Kristus. Jadi ditinggalkan Allah Bapa, bagi Yesus ini merupakan penderitaan yang sangat besar. Ketika ia ditinggalkan para murid-muridnya, saudara, ia tidak berkata kepada para murid-muridnya ketika di atas kayu salib, "Hai para murid-muridku, kenapa kalian meninggalkan aku?" Dia tidak mengatakan itu, saudara. Bahkan ketika ia disesah, diludahi, dipaku di kayu salib, ia pun tidak mengeluh. Tetapi pada saat pribadi Allah Bapa menjauhkan diri dari Yesus, itulah penderitaan yang sejati. Sehingga ia merasa menderita. Dan kita semua tahu betapa Allah kita ini adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Allah kita itu Allah yang sangat menyayangi kita. Tetapi kasih sayang Allah itu tidak hanya berhenti di sana. Karena apa artinya sayang jika tidak berbuat sesuatu? Itulah yang Allah lakukan kepada kita. Rasa cinta kasih Allah ia wujudkan dengan berbuat sesuatu, yakni mengorbankan sang putra. Mengorbankan sang putra, bukan mengorbankan. Kalau korban itu akibat suatu kejadian, saudara misalnya menyaksikan ada orang jalan di pinggir jalan lalu ditubruk truk, itu korban, ya, tidak sengaja. Tetapi kurban itu berarti memang sengaja mempersembahkan dirinya untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Jadi apakah kasih sayang Allah yang demikian besar, saudara, kepada kita, ini bisa kita rasakan. Sebegitu ya Allah itu besarnya kasih sayangnya kepada kita. Sehingga kita dapat tetap tegar, kita dapat tetap kuat, serta tidak kehilangan pengharapan seperti Yesus yang tegar, seperti Yesus yang kuat walau ada di dalam penderitaan sekalipun. Ini sebuah refleksi penting dari kisah bagaimana Yesus di atas kayu salib. Nah, penderitaan berat kita, saudara, ini sudah dipikul. Bagaimana penderitaan saudara dan saya telah dipikul oleh Tuhan Yesus, sehingga kita tidak perlu lagi meneriakan dan mempertanyakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Kalau lagi kita sakit, lagi menderita, di mana sih Tuhan Engkau? Kenapa Engkau tidak menolong aku? Sudah. Kita yang kadangkala tidak merasakan itu. Bagaimana salib telah menjawabnya. Salib Kristus telah menjawab semuanya bagi kehidupan kita. Jadi Tuhan Yesus mengasihi kita, rela memikul dosa-dosa kita, agar semua yang kita alami, yang kita lakukan karena dosa kita, diampuni oleh Tuhan. Saudara-saudara, pernah terjadi pada saat Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Kedua, itu tentara Jerman menangkap, bahkan memenjarakan orang-orang Yahudi di kamp konsentrasi waktu itu. Nah, setiap hari itu ada saja yang dibunuh oleh tentara Jerman itu. Contohnya, orang tua yang tidak mau bekerja, ya, lalu kemudian dimasukkan ke dalam oven besar, ya, sampai kemudian orang tua ini mati hangus.
Bahkan anak-anak, ya, anak-anak kecil ini dimasukkan ke dalam ruangan tertutup hampa udara lalu dikasih gas beracun sehingga anak-anak itu juga mati. Tetapi saudara, pada suatu hari itu ada 3 orang yang akan digantung di alun-alun pada saat itu. Ya, semua orang diperintahkan untuk menyaksikan bagaimana peristiwa itu. 2 orang di antaranya, saudara, ini adalah orang dewasa yang kedapatan hendak kabur waktu itu dari kamp penyiksaan orang-orang Jerman. Nah, seorang lain, dia adalah anak kecil. Ketika tali itu sudah diikatkan di leher mereka yang akan digantung, lalu kemudian kursi yang untuk pijakan para penjahat ini, lalu kemudian dilepaskan oleh para eksekutor, 2 penjahat dewasa ini mati seketika. Tetapi yang lucu adalah anak kecil yang digantung itu, dia tidak bisa terlihat apakah sudah mati atau tidak. Nah, pada saat itu banyak orang lalu berteriak-teriak, "Tuhan, di mana sih Engkau? Tolong anak kecil itu, tolong anak kecil itu, kasihan saya melihatnya." Saudara-saudara, begitulah kira-kira gambaran saat persoalan kita hadapi, rasanya kita sendiri saja yang menghadapinya. Kala kita sakit, kala kita berduka, kala kita diperlakukan buruk, kita minta tolong. Dalam doa kita minta tolong kepada Tuhan, ya. Tapi kadangkala kita menganggap bahwa itu tidak ada jawaban dari Tuhan. Mana sih jawaban Tuhan ini? Ternyata sampai sekarang pun saya juga masih sakit saja, saudara saya masih sakit, kehidupan usaha saya juga masih tetap morat-marit, kehidupan ekonomi juga masih tetap lemah, saya juga masih belum bekerja, saya juga masih begini. Seakan-akan jawaban Tuhan itu nihil bagi kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita menyimpulkan, Tuhan telah meninggalkan saya. Lalu apakah saat pertolongan Tuhan itu tidak juga terjadi? Dengan cara apa saudara dan saya menggantungkan itu kepada Tuhan? Itulah yang menjadi tanda mula saudara dan saya kehilangan pengharapan. Jadi Tuhan itu adalah pribadi yang setia, saudara. Bagaimana Tuhan itu adalah pribadi yang selalu mendengar doa-doa kita. Ia tidak pernah mengabaikan kita. Jika boleh kita bertanya di dalam hati kita masing-masing, mana yang lebih sering kita lakukan? Mana yang lebih sering kita rasakan? Tuhan yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan Tuhan? Ketika kita hidup di dalam kenyamanan, ketika kita hidup dengan berkelimpahan, kita hidup di dalam kesuksesan, kita sering meninggalkan Tuhan. Kita lupa dengan Tuhan. Tetapi ketika kesulitan hidup, penderitaan hidup menimpa diri kita, kegagalan menimpa kita, kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Bukankah semua karena diri kita yang menjauh dari Tuhan? Karena di dalam semua kehidupan kita, baik suka maupun duka itu, bukankah Allah kita tetap setia untuk terus menjaga kita, menguatkan kita, menghadapi berbagai kesulitan kita? Firman Tuhan melalui kata-kata Yesus di kayu salib ini menjadi pesan penting bagi kita. Tidak ada yang jauh menderita selain daripada keterpisahan kita dengan kasih Allah. Kita menderita di dunia, tasih kathah rencangipun. Semua orang mengalami itu. Tetapi yang tidak semua orang bisa lakukan adalah bagaimana memelihara
supaya kasih Allah itu tetap tinggal diam di dalam diri kita. Karena itulah anugerah. Jadi manusia itu dapat bertahan hidup 40 hari tanpa makan, 3 hari tanpa air, ya, 8 menit tanpa udara, bisa bertahan. Tetapi hanya bertahan 1 detik jika tanpa pengharapan kepada Tuhan. Nah, ini menjadi sebuah berkat besar untuk menghayati bagaimana teriakan Yesus di atas kayu salib menjadi penanda bagi kita. Kalau Yesus saja tidak mau terpisah dari Bapanya, terlebih saudara dan saya. Kita harus terus melekatkan diri kepada Tuhan, baik suka maupun duka di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang menjadi kekuatan kami, tentunya melalui sabda Tuhan ini kami dibukakan hati kami untuk melihat bagaimana Engkau yang adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah untuk mengasihi kami, baik di dalam suka maupun duka kami. Kami terus belajar bagaimana menghayati penderitaan Kristus di kayu salib, yang tentunya dalam berbagai siksaan, baik fisik maupun psikis yang dihadapinya, Ia ditinggalkan oleh para murid-muridnya. Tentu semua itu dapat dihadapinya. Tetapi kami belajar bagaimana Kristus yang tidak pernah mau ditinggalkan oleh Sang Bapanya. Karena keterpisahan dengan Sang Bapa menjadi bukti akan penderitaan yang sejati. Oleh karena itu Tuhan, kiranya salib-Mu memberikan pesan bagi kami semuanya, agar kami pun dapat terus memelihara relasi kami dengan Tuhan. Walaupun kami berada di dalam kenyamanan, kami berada di dalam kelimpahan berkat, kami berada di tengah-tengah keberhasilan dan kegembiraan kami terus memelihara hubungan kami dengan Tuhan. Karena terpisahnya kami dengan Tuhan menjadi awal dosa yang kami lakukan. Bersyukur atas firman-Mu ini ya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk terus belajar bagaimana menjadi umat-umat Tuhan yang setia, umat-umat Tuhan yang tangguh dan kuat di dalam menghadapi berbagai situasi yang kami hadapi. Kiranya masa Prapaskah ini memberikan keteladanan bagi kami melalui spiritualitas pengorbanan Kristus di kayu salib. Ampuni segala dosa kesalahan kami ya Allah, yang terus melakukan pelanggaran-pelanggaran akan dosa kami, sehingga Engkau harus mengorbankan diri
di atas kayu salib dengan berbagai penderitaan itu untuk menjadi jembatan kembali akan hubungan kami dengan Sang Bapa. Terima kasih atas kasih setiamu yang besar bagi kami, sehingga kami menjadi pribadi yang dilayakan di hadapan Tuhan, yang tidak diperhitungkan lagi akan dosa-dosa kami. Ampunilah dan kami menyesali setiap dosa kami di hadapan Tuhan. Dan kami terus meneladani bagaimana cinta Allah yang besar melalui Sang Kristus ini harus kami tempuh, harus kami hadapi sampai kepada kesudahannya. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap pergumulan kami. Pergumulan akan kesehatan tentunya, yang saat ini kami bersyukur atas tubuh kami yang terus Tuhan jaga, sehingga kami merasa tubuh kami lebih baik, tubuh kami sehat. Walaupun kami terus berempati bagi mereka yang hari ini menderita sakit, secara khusus atas pergumulan Ibu Cipto, ibu dari Ibu Narno, bahkan Ibu Sri Suprapti, kakak dari Bude Narno, yang hari ini harus dirawat di Rumah Sakit Kasih Ibu dan Rumah Sakit Brayat Minulyo Solo. Tuhan tahu, Tuhan merasakan bagaimana saudara kami ini harus berjuang untuk pulih dari kondisi sakitnya, dan bagaimana keluarga besar memiliki harapan yang kuat untuk orang tua dan saudara terkasih kami ini boleh sembuh. Tetapi Tuhan, kami yakin bahwa kasih Tuhan besar bagi setiap kami, dan tangan-Mu tidak pernah berkekurangan untuk terus menjamah, memberikan topangan kepada saudara kami yang sakit ini, sehingga Tuhan mengangkat setiap beban derita atas sakit itu, dan Tuhan ganti dengan setiap kesembuhan. Tuhan pakai setiap sarana untuk perawatan medisnya. Kiranya Tuhan berkati semuanya, sehingga ada kesempatan yang baik dan waktu-waktu yang indah untuk dapat merasakan betapa kasih Tuhan adalah kasih yang menguatkan. Kami juga menyerahkan Tuhan bagi saudara-saudari kami yang lain yang hari ini juga mengalami hal yang sama tentunya. Tuhan topang kehidupan mereka satu persatu. Tuhan berkati kehidupan mereka. Kami serahkan pula bagi gerejamu secara khusus di tempat ini, yang mempersiapkan masa akhir Prapaskah dan memasuki Triduum Paskah yang akan dimulai minggu besok. Mari Tuhan tuntun kami agar kami boleh mempersiapkan semua rangkaian masa-masa Paskah itu dengan baik, sehingga jemaat-Mu bersama-sama dengan para pelayan-pelayan Tuhan, para majelis, boleh ambil bagian di dalam ibadah-ibadah baik secara komunal maupun virtual ini. Berkatilah hati kami semuanya, dan bersihkanlah hati kami dari setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Dan tentunya kami pun juga akan mengakhiri ibadah kami, persekutuan doa sore hari ini. Kami akan undur dan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya sukacita besar kami bawa di dalam perjumpaan kami dengan orang-orang terkasih kami. Ampuni dosa kesalahan kami ya Tuhan. Jikalau di dalam ibadah ini banyak dosa terselip, bahkan sarana prasarana yang tidak mendukung, kami yakin inilah keterbatasan kami di dalam kami mengadakan ibadah kami. Betapa kami tidak dapat mengandalkan setiap sarana prasarana yang ada, tetapi hikmat Allah hadir menyertai kami, sehingga selalu ada berkat Tuhan yang harus kami petik di setiap perjumpaan kami dengan Tuhan melalui setiap ibadah-ibadah kami. Ampuni dosa kami,
Dan hanya di dalam Kristus Yesus, Allah yang menjadi sumber kekuatan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita akan akhiri persekutuan doa ini dengan memuji Tuhan. Ya Yesus, ku berjanji, bait pertama dan kedua. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku, Tuhan, dirimu dunia penuh kilauan hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar, si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Silakan memasuki doa pribadi untuk mengakhiri ibadah ini.